Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadana alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Suatu hari Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Mereka tidur di Masjid Khaif ketika melaksanakan ibadah haji. Maka ketika datang waktu subuh, Rasulullah SAW melihat kebutuhan beliau dan para sahabat tentu saja perlu kepada air. Maka beliau bertanya, hal min ma'in, mana air? Hal min ma'in, mana air? Maka kata para sahabat, lah, tidak ada air. Hari ini kebetulan tidak ada air. Maka Rasulullah mengatakan, hal min sanin, kalau tidak ada air, bawa wadahnya, bawa wadah air. Fa'aqbalu bisani, para sahabat membawa wadah air. Fawado'a baina yaday Rasulillah, disimpan di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW fawado'a yadahu alaihi, menyimpan tangan di atas wadah air. Wa farraqa baina asabihi, dan menjarangkan jari-jarinya. Faba'al ma'u min baini yadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka air terpancar dari sela-sela jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama asa Musa, kata rawi, kata sahabat, seperti mukjizat Nabi Musa, air keluar dari sela-sela jari Rasulullah. Maka Rasul bersabda, ya Bilal, ihtib bin nas. Wahai Bilal, suruh orang untuk wudu. Lihat tawadhu, berwudulah. Watawado'u, para sahabat berwudu. Wahamatu bin Mas'udin as-saroba, bahkan Ibnu Mas'ud minum dari air yang keluar terpancar dari jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalamat tawado'u, selesai mereka berwudu, sholat bihimu subha, Rasul sholat subuh mengimami mereka. Maka selesai sholat subuh, beliau menghadap kepada para sahabat. Kemudian beliau bertanya, ayuhan nas, wahai saudara-saudaraku, ayun nasi ajabu ilaikum imanan. Menurut kalian siapa orang yang paling hebat iman? Makhluk Allah yang paling hebat iman siapa? Maka para sahabat menjawab, al malaikatu ya Rasulullah. Menurut perkiraan kami yang hebat iman itu para malaikat. Rasul mengatakan, kaifa la tu'minul malaikatu wahum yu'ajinunal amro. Bagaimana mungkin para malaikat tidak iman? Kan mereka itu adalah petugas langsung Allah, bertemu dengan Allah. Ternyata salah, bukan malaikat. Walaupun betul hidup malaikat isinya sudah taat saja kepada Allah, tapi mereka bukan yang paling hebat imannya. Kemudian para sahabat yang lain kemudian mengangkat tangan dan menjawab, an-nabiyun ya Rasulullah. Kalau para malaikat bukan, barangkali para nabi yang hebat iman itu. Kita setuju apabila nabi disebut hebat iman. Tapi apa yang Nabi katakan, Rasul katakan, kaifa la yu'minun nabiyyun wal wahyu yanzilu ilaihi minas sama. Bagaimana mungkin para nabi tidak beriman? Kan mereka menerima wahyu dari Allah. Tidak aneh para nabi iman karena mereka dapat wahyu. Kemudian para sahabat berpikir, kalau malaikat bukan, nabi lain, nabi bukan, siapa ya? Kemudian mereka menyiapkan sebagian, menjawabkan buat semuanya, ashabuka ya Rasulullah, barangkali sahabat-sahabat kalian yang hebat iman itu. Andai kata kita ikut hadir, kita tidak akan protes, kita setuju kalau para sahabat imannya hebat. Tapi apa kata Nabi SAW? Kaifa la yu'minu asabi wa anna baina adharikum wa hum yarawna ma yarawna.
Bagaimana mungkin para sahabatku tidak beriman? Kan aku ada bersama mereka. Baina adharikum, hidup bersama-sama mereka. Wahum yarauna ma yarauna. Mereka melihat apa yang mereka lihat. Dengan aku bertemu, proses turunnya wahyu mereka tahu. Mukjizat mereka tonton. Air mukjizat mereka minum. Mereka wudhu dengan air mukjizat. Bagaimana mungkin mereka tidak iman? Bukan para sahabat. Iwatu iman sekalian, ternyata malaikat bukan, para nabi bukan, para sahabat bukan. Akhirnya Rasul menjelaskan yang hebat iman itu siapa? A'jabul khalqi imanan, siapa? Kata beliau, qaumun yaji'una ba'di. Orang-orang yang datang setelah aku tidak ada. Ratusan tahun yang akan datang, ribuan tahun yang akan datang. Ada orang-orang yang sanggup beriman kepadaku, padahal tidak pernah bertemu denganku. Sanggup membenarkanku, padahal tidak pernah bertemu denganku. Yang hebat iman adalah qaumun yaji'una ba'di. Yu'minu bi walam yarawni. Yusaddiquni walam yarawni. Orang-orang yang lahir setelah aku tidak ada. Ribuan tahun yang akan datang, ratusan tahun yang akan datang, ada orang-orang yang sanggup beriman kepadaku padahal tidak pernah bertemu denganku. Ulaika ikhwani. Mereka diberi gelar identitas mereka, ikhwani, saudaraku. Yang sejaman dengan Nabi, ashabi, sahabatku. Yang tidak bertemu dengan Nabi, yang lahir ratusan tahun kemudian, ribuan tahun kemudian, berbeda alam, berbeda abad, beliau namakan ikhwani, saudaraku. Pertanyaannya, siapa yang lebih dekat? Apakah saudara atau sahabat? Kita dapat simpulkan yang lebih dekat kekerabatan adalah saudara dibanding dengan sahabat. Barangkali pertanyaan besarnya, apa yang menyebabkan seperti itu? Dan siapa mereka itu? Kesatu, mudah-mudahan kita sekalian. Kita beriman kepada Rasulullah padahal kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Kita membenarkan Rasulullah padahal tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi pertanyaannya kenapa? Hebat. Kenapa istimewa? Kita tidak akan sanggup bersaing iman dengan malaikat. Kita tidak punya keberanian bersaing iman dengan para nabi. Bahkan dengan para sahabat sekalipun kita tidak percaya diri, iman kita lebih baik. Tapi Rasul mengatakan mereka lebih hebat. Serombongan orang-orang Quraisy datang kepada orang Yahudi. Kemudian mereka bertanya, ma ja'a Musa fikum. Kata orang Yahudi, orang Quraisy kepada orang Yahudi, apa yang dibawa Musa kepada kalian? Apa mukjizat Musa yang dia nampakkan sebagai bukti kenabian? Maka orang Yahudi dengan bangga mengatakan, asohu wa yadahul baydau linadirin. Musa itu punya tongkat yang bisa menjadi ular, yang bisa mengeluarkan air dari batu ketika dipukulkan, bisa membelah laut. Wayadahu baydau, tangannya putih, tangannya bersinar-sinar. Itulah Musa, hebatnya Musa. Maka orang Quraisy kemudian berjalan meninggalkan orang Yahudi, datang kepada orang Nasrani. Kaifa Isa fikum? Kata orang Quraisy, bagaimana Isa datang kepada kalian, menampakkan kenabiannya seperti apa? Maka orang Nasrani mengatakan, Isa itu hebat. Yubrisul abroso wal akmah wa yuhyil maut. Dia itu pernah mengobati orang yang lepra. Dia pernah membuat orang yang buta jadi melihat. Dia bahkan pernah menghidupkan orang mati. Begitu dengan bangga orang-orang Nasrani mengatakan kepada orang Quraisy. Untuk apa orang Quraisy bertanya? Ternyata bukan mencari ilmu, tapi mencari bahan untuk menguji Rasulullah. Untuk menyudutkan Rasulullah.
Kenapa? Setelah mereka mendatangi Yahudi dan Nasrani, menerima penjelasan tentang mukjizat Musa dan Isa, mereka datang kepada Rasulullah Muhammad. Begitu kata orang Quraisy kepada Muhammad SAW. Yahudi punya nabi, dia punya mukjizat besar, tongkatnya bisa jadi ular, tongkatnya membelah laut, tongkatnya mengeluarkan air dengan dipukul batu dengan tongkat itu. Isa hebat. Kenapa? Sebagai kenabian dia punya mukjizat. Apa? Bisa menolong orang yang buta jadi melihat. Bisa menolong orang yang kusta jadi sembuh. Bahkan pernah menghidupkan orang mati. Kata orang Quraisy, kamu jadi nabi, menyebut jadi kamu nabi. Apa kemampuanmu? Ij'ali sofa zahaban. Kalau kamu memang nabi, coba buat gunung sofa supaya jadi emas. Gunung sofa jadi emas, aku beriman, kami beriman. Hampir-hampir Rasulullah terjebak dengan itu. Tapi tidak diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu itu Rasul tidak memenuhi keinginan orang-orang Quraisy itu. Kenapa? Karena tidak akan menghasilkan kebaikan apa-apa. Karena iman dengan tidak ikhlas dan maksud awal pun untuk menguji saja. Waktu iman sekalian kita bisa disimpulkan. Nabi yang lain ada mukjizat, ada manhaj. Nabi Musa mukjizatnya tongkat, manhajnya Taurat. Orang Nasrani mukjizatnya bisa menyembuhkan orang buta, orang kusta dan menghidupkan yang mati. Manhajnya Injil. Rasulullah SAW apa mukjizatnya? Al-Quran. Kenapa tidak seperti yang lain? Mengadakan mukjizat dengan hal yang ajaib seperti itu. Kenapa? Karena beda. Nabi yang lain hidup pada masanya dan ketika wafat sudah selesai kenabiannya, akan datang nabi yang baru bawa mukjizat baru. Itu sebabnya mukjizatnya selintas. Musa punya tongkat bisa menjadi ular. Musanya wafat, hilang mukjizatnya. Isa punya mukjizat bisa menyembuhkan orang buta, orang kusta, kemudian menghidupkan orang mati. Musanya wafat, hilang. Dan kemudian diikuti, mukjizatnya hilang, manhajnya pun hilang. Rasulullah SAW apa mukjizatnya? Al-Quranul Karim. Rasulullah mukjizat sekaligus manhaj. Apa istimewanya kita? Musa wafat, mukjizatnya hilang, manhajnya hilang. Isa wafat, mukjizatnya hilang, manhajnya hilang. Rasul wafat. Itu sebabnya mukjizat Rasulullah Al-Quran. Dia yang abadi, walaupun setelah Rasul wafat, dia harus tetap berlaku sampai hari kiamat. Kenapa? Tidak akan ada nabi yang baru, tidak ada akan mukjizat baru, tidak ada manhaj yang baru. La tantadiru Qur'anan jadidan wa la tantadiru nabiyan jadidan. Jadi apa istimewanya kita menjaga mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu sebabnya pada bulan Ramadan amal yang paling utama adalah mengkaji Al-Quran, menjaga kemurnian Al-Quran. Kenapa kita mulia? Kita punya tugas berat. Rasulnya wafat, mukjizat Rasulullah tidak boleh hilang dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keistimewaan kita, itulah keutamaan kita ketika kita mampu tampil menjaga mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulnya wafat, mukjizatnya tidak boleh hilang. Ikhwatu iman sekalian, pada malam-malam Ramadan, marilah kita dekati Al-Quran. Ada 4 cara. 1, dengarkan.
Dengan mendengarkannya pun dapat pahala, dapat rahmat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu fa ansitu la'allakum turhamun. Mendengarkan saja dapat rahmat. Yang kedua membaca. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Wa likulli hasanatin bi asri amsalihha. Membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan memberikan kebaikan. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasul mengatakan, ma aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun satu huruf, tapi alif har satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yang ketiga, menghafalkan. Itu kewajiban kita. Kenapa? Rasul mengatakan barang siapa di dalam dirinya tidak ada hafalan Al-Quran, dia seperti rumah yang roboh, rumah yang rusak. Menghafalkan. Dan yang paling utama adalah apa? Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Marilah kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang diharap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul telah menyebut kita sebagai orang-orang yang imannya hebat, imannya istimewa, lebih daripada gambaran makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab. Di zaman Nabi sudah tidak ada, mukjizatnya tidak boleh hilang. Itulah tugas mulia kita. Mudah-mudahan Ramadan memberikan peluang dan ruang kepada kita untuk lebih mendekati Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.